warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Apriliani Bibitan dari kelas akuntansi B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan, terdapat 5 jenis laporan yang sering digunakan, yaitu yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua, laporan perubahan ekuitas atau modal, yang ketiga, laporan neraca, yang keempat, laporan arus kas, dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai 5 laporan tersebut, kita harus mengetahui apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu siklus akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi bagi berbagai pihak, semisal para pemilik perusahaan dan kreditor. Menurut PSAK nomor 1 tahun 2015, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Untuk tujuan laporan keuangan ini dapat ditinjau dari perspektif informasi dan perspektif pertanggungjawaban. Tujuan laporan keuangan dari perspektif informasi adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Informasi yang disajikan meliputi yang pertama, posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua, kinerja berupa pendapatan, beban, untung, dan rugi. Yang ketiga, arus kas perusahaan. Dari perspektif pertanggungjawaban, tujuan laporan keuangan adalah untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen atau sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, atau sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan. Terdapat beberapa karakteristik dalam laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami. Informasi keuangan yang dapat dipahami adalah informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai dengan tingkat pengertian penggunaannya. Yang kedua, relevan. Informasi keuangan harus berpautan dengan tujuan pemanfaatannya. Informasi yang tidak berpautan dengan pemanfaatannya tidaklah relevan dan tidak ada gunanya. Yang ketiga, andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Yang keempat, dapat diperbandingkan. Informasi akuntansi harus dapat diperbandingkan dengan informasi akuntansi periode sebelumnya pada perusahaan yang sama atau dengan perusahaan sejenis lainnya pada periode waktu yang sama. Selanjutnya kita masuk pada laporan keuangan yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan hasil usaha perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Laporan tersebut menyajikan penghasilan atau income selama satu periode dan beban atau expense untuk memperoleh penghasilan tersebut pada periode yang sama. Penghasilan meliputi pendapatan atau revenue dan keuntungan atau gain, sedangkan beban meliputi beban itu sendiri dan kerugian atau loss. Dalam laporan laba rugi terdapat beberapa komponen penting sebagai penyusunnya. Komponen penting tersebut diantaranya yang pertama pendapatan, yang kedua harga pokok penjualan atau HPP, yang ketiga laba kotor atau gross profit, yang keempat biaya marketing, yang kelima beban umum dan administrasi, yang keenam penghasilan sebelum bunga, pajak, penyusutan atau depresiasi dan amortisasi, yang ketujuh penyusutan atau depresiasi dan amortisasi, yang kedelapan pendapatan operasional,
yang ke-9 pendapatan sebelum pajak, yang ke-10 pajak, dan yang ke-11 pendapatan bersih. Bagi perusahaan, laporan laba rugi memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama, sebagai bahan evaluasi keuangan dan kinerja. Anda dapat melihat apakah perusahaan sedang mengalami untung atau kerugian, sehingga Anda dapat memprediksi apakah perusahaan tersebut dapat meningkat prospeknya. Yang kedua, dapat mengetahui perkembangan perusahaan. Dari laporan keuangan dan laba rugi yang ada, Anda dapat mengukur perkembangan sebuah perusahaan. Peningkatan laba bagi perusahaan berarti perusahaan kemungkinan besar memiliki prospek yang bagus di masa depan. Yang ketiga, menilai risiko masa depan. Perusahaan yang sedang mengalami kerugian membutuhkan laporan laba rugi untuk mengetahui nilai risiko perusahaan di masa depan. Risiko yang terukur dengan jelas dapat mempermudah manajemen perusahaan untuk menemukan solusi tepat. Yang keempat, menjadi pedoman kebijakan. Misal, dalam laporan ternyata yang menyebabkan kerugian adalah alat produksi yang dibeli sering rusak. Maka, berdasarkan data tersebut, perusahaan dapat mengganti alat produksi dengan yang lebih baik sehingga dapat lebih menguntungkan bagi perusahaan. Laporan laba rugi memiliki dua macam bentuk, yaitu multiple step dan single step. Laporan laba rugi multiple step adalah laporan laba rugi dengan mengelompokkan atau memisahkan antara pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha dan memisahkan pula antara beban usaha dan beban di luar usaha. Baru kemudian dicari selisihnya sehingga akan diperoleh laba atau rugi usaha. Sedangkan laporan laba rugi bentuk single step, semua pendapatan dikelompokkan tersendiri di bagian atas dan dijumlahkan, kemudian semua beban dikelompokkan tersendiri di bagian bawah dan dijumlahkan. Artinya jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban. Pada contoh 1.1 ini, data keuangan Kantor Akuntan Publik Rion selama tahun 2010 dapat dilihat pada gambar sebelah kiri. Dari data tersebut, Anda diminta untuk membuat laporan laba rugi dengan menggunakan bentuk single step. Untuk laporan laba ruginya sendiri dapat dilihat pada sebelah kanan, sama seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa laporan laba rugi single step pendapatannya langsung dikurangi dengan total beban. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Jika beban lebih besar daripada pendapatan, maka perusahaan mengalami kerugian. Pada contoh 1.2, data keuangan UD Buana selama tahun 2018 dapat dilihat pada gambar sebelah kiri. Dari data tersebut, Anda diminta untuk membuat laporan laba rugi dalam bentuk multiple step selama periode 2018. Untuk laporan laba rugi multiple step-nya sendiri dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Pada laporan ini, total pendapatan dikurangi dengan total HPP, dikurangi dengan total beban, dikurangi dengan total beban lainnya, ditambah dengan pendapatan lainnya. Kemudian akan didapatkan laba sebelum pajak. Untuk mencari laba bersih, laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak, maka akan didapat laba bersih. Laporan keuangan yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas atau modal. Sebelum membahas laporan perubahan modal, kita harus mengetahui definisi dari modal itu sendiri. Modal atau ekuitas secara sederhana dapat diartikan uang yang diinvestasikan pemegang saham dalam bisnis, yang merupakan bagian dari total modal yang diinvestasikan dalam bisnis dan bukan milik pihak ketiga. Dan untuk definisi laporan perubahan modal itu sendiri,
adalah laporan yang menyajikan perubahan ekuitas selama satu periode akuntansi. Laporan ini terdiri atas beberapa elemen, di antaranya modal awal periode, penambahan, dan pengurangan selama satu periode, dan modal akhir periode. Tujuan dibuatnya laporan perubahan ekuitas ini yang pertama, untuk memberikan informasi mengenai peningkatan atau penurunan modal yang diperoleh perusahaan selama periode pelaporan. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan perubahan modal selama periode akuntansi. Yang ketiga, untuk mengambil keputusan bisnis. Dan yang keempat, untuk membuat ikhtisar aktiva pembayaran, investasi, dan dana yang sudah dihasilkan dalam satu periode akuntansi. Terdapat beberapa komponen laporan perubahan modal. Yang pertama, saldo awal. Dalam laporan keuangan, saldo awal menunjukkan saldo akhir dari laporan ini pada periode sebelumnya. Semua penambahan dan pengurangan yang diperoleh pada periode akuntansi sebelumnya dimasukkan ke saldo awal laporan ekuitas. Yang kedua, pendapatan bersih atau net income. Pendapatan bersih merupakan total pendapatan atau income yang diperoleh perusahaan selama tahun fiskal setelah menghitung semua biaya operasi dan non-operasional. Nilai tersebut diambil dari laporan laba rugi yang dibuat pada akhir tahun fiskal. Yang ketiga, pendapatan lain. Semua pendapatan yang diperoleh perusahaan yang mungkin belum diakui dalam laporan laba rugi dicatat di perubahan modal. Contoh pendapatan lain adalah pendapatan bunga. Yang keempat, rugi bersih. Kerugian bersih merupakan kerugian yang dialami perusahaan selama tahun fiskal karena adanya kegiatan operasi. Ini mengurangi total modal yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh sebab itu, nilainya dikurangkan dalam perubahan modal. Yang kelima, kerugian lainnya. Sama seperti pendapatan lain, kerugian yang dikeluarkan perusahaan tetapi tidak diakui dalam laporan laba rugi, maka dicantumkan dalam laporan ini. Contoh kerugian komprehensif lain adalah kerugian aktuarial akibat penerapan nilai tukar dan lain-lain. Yang keenam, dividen. Dividen adalah hadiah atau pengembalian yang diperoleh pemegang saham perusahaan. Pembayaran dividen ke pemegang saham mengurangi total modal pemegang saham, maka dalam laporan ini nilai dividen bersifat pengurangan. Yang ketujuh, penarikan modal. Ketika saham ditebus atau modal ditarik dari perusahaan, maka akan menunjukkan pengurangan dalam perubahan modal pemegang saham. Dan komponen yang terakhir adalah saldo akhir. Saldo akhir adalah saldo cadangan modal pada akhir periode pelaporan seperti yang dicantumkan dalam laporan posisi keuangan. Pada contoh 1.3, diketahui modal awal perusahaan UD Buana sebesar Rp366.500.000. Berdasarkan data keuangan dan laporan laba rugi, pada contoh 1.2, Anda diminta untuk membuat laporan perubahan modal dari perusahaan UD Buana selama periode 2018. Laporan perubahan modalnya dapat dilihat pada gambar. Pada laporan ini, modal awal dikurangi dengan pengambilan pribadi atau PRIV ditambah dengan laba bersih yang telah dihitung pada laba rugi sebelumnya dan akan didapatkan modal akhir dari perusahaan UD Buana. Laporan keuangan yang ketiga itu laporan neraca. Neraca adalah suatu laporan keuangan
yang di dalamnya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva, modal perusahaan, serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Dalam penerapannya, laporan keuangan neraca terdapat dua macam, yaitu bentuk stafel atau vertikal, serta bentuk kontrol atau horizontal. Terdapat tiga elemen utama dalam laporan neraca, yakni aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Sedangkan ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Aset dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni yang pertama aset lancar dan yang kedua aset tetap. Aset lancar adalah kekayaan perusahaan yang mudah untuk diubah menjadi uang tunai. Jenis aset ini dapat diukur secara pasti dengan satuan nilai mata uang, seperti kas, piutang usaha, efek perdagangan, persediaan barang dagang, dan gaji dibayar di muka. Sedangkan aset tidak lancar adalah aset yang tidak dapat langsung dicairkan menjadi uang tunai. Biasanya, aset ini membutuhkan waktu yang relatif lama untuk diperdagangkan. Untuk aset tidak lancar, tidak dapat diukur dalam satuan nilai mata uang seperti aset lancar, seperti investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset tak berwujud. Kewajiban juga dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni yang pertama kewajiban jangka panjang dan yang kedua kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka panjang mengacu pada kewajiban keuangan perusahaan yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun ke depan atau di luar periode operasi normal. Kewajiban keuangan ini juga disebut sebagai kewajiban tidak lancar. Contoh dari kewajiban jangka panjang ini yakni pinjaman jangka panjang, hutang obligasi, dan pendapatan yang ditangguhkan. Sedangkan kewajiban jangka pendek merupakan hutang yang wajib dibayar atau dilunasi dalam jangka pendek, yaitu kurang dari masa 1 tahun atau dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan, atau saat jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca atau laporan keuangan. Pada contoh 1.4, berdasarkan data keuangan dan laporan laba rugi, pada contoh 1.2 dan perubahan modal pada contoh 1.3, Anda diminta untuk membuat laporan neraca Uda Buana pada periode 2018. Laporan neraca Uda Buana dapat dilihat pada gambar. Pada laporan ini dapat dilihat pada sisi kiri terdapat kelompok akun harta atau aset yang dimana jumlah harta lancar ditambah dengan jumlah harta tetap. Sedangkan di sisi kanan terdapat kelompok hutang dan kelompok modal yang dimana jumlah hutang ditambah dengan jumlah modal. Untuk mengetahui laporan neraca ini benar atau tidak, dapat dilihat pada total aset, apakah sama dengan total yang ada di sebelah kanan atau total dari hutang dan modal. Laporan keuangan yang keempat yaitu laporan arus kas. Menurut Arfan Ihsan tahun 2019,
Cash flow statement adalah laporan arus kas masuk dan arus kas keluar dari suatu perusahaan selama satu periode. Laporan arus kas secara sistematis menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Dalam laporan aliran kas, penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasi menurut kegiatan operasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan investasi. Tujuan dibuatnya laporan arus kas ini yaitu yang pertama menyediakan informasi tentang penerimaan kas atau cash receipt dan pembayaran kas atau cash payment dari suatu entitas selama satu periode tertentu. Yang kedua, dapat menginformasikan kepada para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan, atau termasuk likuidasi dan solvabilitas. Terdapat 3 elemen dalam laporan arus kas, yaitu yang pertama dari aktivitas operasi atau operation activities. Aktivitas operasi adalah kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan dari semua fungsi yang ada di suatu perusahaan supaya bisa terlaksanakan semua sesuai dengan rencana strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. Kegiatan-kegiatan yang termasuk aktivitas operasi, yang pertama arus kas masuk, seperti pendapatan jasa tunai, pendapatan lain-lain secara tunai, penjualan barang dagang secara tunai, penerimaan pelunasan piutang dari pelanggan, dan retur pembelian tunai. Yang kedua arus kas keluar, seperti membayar beban usaha atau gaji, iklan, sewa, asuransi secara tunai. Yang kedua, membayar beban administrasi secara tunai. Yang ketiga, membayar beban lain-lain secara tunai. Yang keempat, pembayaran pajak. Yang kelima, pembelian barang dagang tunai. Yang keenam, pembelian perlengkapan tunai. Yang ketujuh, retur penjualan tunai. Dan yang kedelapan, pelunasan utang kepada pelanggan atau supplier. Elemen yang kedua yaitu dari aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah semua aktivitas perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang dan investasi lain yang tidak termasuk ke dalam kelompok setara kas. Kegiatan-kegiatan dari aktivitas investasi, yang pertama dari arus kas masuk seperti penjualan aset tetap atau berwujud maupun tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya secara tunai. Yang kedua arus kas keluar seperti pembelanjaan aset tetap, berwujud maupun tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya secara tunai. Elemen yang ketiga yaitu dari aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan dana untuk memenuhi berbagai kebutuhan perusahaan. Kegiatan-kegiatan dari aktivitas pendanaan dilihat dari arus kas masuk seperti setoran modal pemilik, utang bank, penerbitan saham atau obligasi, dan pada arus kas keluar seperti PRIV, pelunasan utang kepada bank, pembayaran kepada pemegang saham atau obligasi. Terdapat beberapa manfaat pada laporan arus kas, yaitu yang pertama, memberikan informasi mengenai kemampuan entitas suatu perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua, dari informasi laporan keuangan arus kas dapat dilihat seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan kewajibannya. Yang ketiga, dengan adanya data mengenai dana masuk
dan keluar atau kas masuk dan keluar, maka laba bersih dapat diketahui sehingga keberhasilan suatu perusahaan dapat diukur dengan jelas. Pada contoh 1.5 ini terdapat dua data keuangan. Yang di sebelah kiri merupakan data keuangan dari perusahaan Ude Buana selama periode 2017 yang menjadi saldo awal di periode 2018. Sedangkan yang di sebelah kanan merupakan data keuangan perusahaan Ude Buana selama periode 2018. Data tersebut dapat dilakukan perhitungan arus kas perusahaan Ude Buana sebagai berikut. Untuk mendapat saldo perubahan pada kelompok akun harta, itu saldo akhir dikurangi dengan saldo awal. Sedangkan untuk saldo perubahan pada kelompok hutang dan modal, itu saldo awal dikurangi dengan saldo akhir pada tiap-tiap akun. Setelah melakukan perhitungan terhadap arus kas tersebut, dapat menyusun laporan arus kas seperti yang ada pada contoh berikut. Pada laporan ini, kenaikan bersih kas dan setara kas didapat dari laba bersih ditambah jumlah aktivitas operasi, ditambah jumlah aktivitas investasi, dan dikurangi dengan jumlah aktivitas pendanaan. Dan untuk kas dan setara kas pada awal periode ini merupakan hasil penjumlahan dari kas di bank dengan kas kecil. Dan untuk mendapatkan kas dan setara kas pada akhir periode, kenaikan bersih kas dan setara kas dijumlahkan dengan kas dan setara kas pada awal periode. Laporan keuangan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Menurut PSAK nomor 1 tahun 2009, catatan atas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi terpisah, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan atau rincian dari berbagai pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi tentang berbagai pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Akun yang dimuat dalam catatan atas laporan keuangan meliputi jatuh tempo bunga, yang kedua besarnya bunga per tahun, yang ketiga metode penyusutan yang digunakan, yang keempat umur ekonomis, yang kelima kebijakan akuntansi lainnya yang digunakan. Tujuan dari catatan atas laporan keuangan yaitu yang pertama, memberikan informasi sumber daya. Tujuan pertama itu untuk memberikan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk bisnis seperti kapasitas produksi, cadangan kas, jam kerja, inventaris, mekanisme pengiriman, presentasi WIP atau work in progress, dan lainnya. Yang kedua, memberikan informasi potensi penghasilan. Catatan laporan keuangan juga harus mengisyaratkan tentang potensi penghasilan bisnis. Dengan aset dan kewajiban ekonomi, manajemen dapat memutuskan tingkat ekspansi.
Yang ketiga, sebagai dasar pengambilan keputusan. Catatan atas laporan keuangan juga bertujuan untuk menjadi dasar untuk pengambilan keputusan oleh stakeholders perusahaan seperti pemilik perusahaan, pemerintah, direktur, karyawan, pelanggan, pemasok, penyedia keuangan, dan masyarakat luas. Yang keempat, melaporkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan. Pemilik perusahaan tidak punya waktu untuk menghadiri operasi bisnis setiap harinya, sehingga pemilik perusahaan pun menunjuk manajemen untuk menantikan entitas tersebut. Keuangan yang kuat merupakan gambaran efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan oleh manajemen. Yang kelima, meningkatkan pemahaman pengguna akhir. Pengguna akhir berarti pemilik atau untuk siapa laporan keuangan disusun. Laporan keuangan adalah ringkasan dari kegiatan operasional perusahaan selama periode tertentu, dan oleh karena itu diperlukan untuk menyediakan berbagai penjelasan untuk membantu pemilik memahami laporan dengan baik. Dan yang terakhir, tujuan lainnya dari catatan atas laporan keuangan yaitu membantu menyelesaikan perselisihan yang timbul antara berbagai pihak. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.